Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Dia. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bagus. Baik sekali. Bagaimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sangat baik. Kemarin kan kita sudah melaksanakan mulai dari pra-observasi, dilanjutkan dengan observasi pembelajaran yang Bu Dia lakukan itu ya. Sekarang untuk pertemuan hari ini, apa yang Bu Dia harapkan dari obrolan kita? Masukan yang membangun untuk saya, terus mungkin tambahan strategi dari Bu Dia, dari kelasnya Bu Dia bisa diterapkan di kelas saya. Masukan dari Bu Dia terutama. Ya, sebelumnya saya pengen tahu Bu Dia, bagaimana perasaan Bu Dia pada saat pembelajaran kemarin? Sangat senang karena anak-anak juga semangat mengikuti pembelajaran itu. Sangat senang ya, dibuktikan dengan kemarin itu Antusias sekali ya. Itu ya Bu Dia ya. Dari strategi yang Bu Dia lakukan kemarin, apakah sudah dilaksanakan sepenuhnya? Alhamdulillah sudah terlaksana. Sebagian siswa sudah memahami materi pembelajarannya. Untuk terkait tujuan pembelajarannya, apakah sudah tercapai juga? Ya, anak-anak sebagian sudah memahami tanda-tanda di tempat umum, sudah bisa menerapkan juga. Jadi sebagian besar sudah Sebagian besar ya. Menurut Bu Dia, coba ceritakan hal-hal baik yang harus dipertahankan. Mungkin persiapan sebelum pembelajaran, persiapan RPP atau modul ajar, mempersiapkan media yang akan diajarkan di kelas, dan juga strateginya itu yang paling penting. Jadi semua persiapan itu memang harus dipertahankan ya, mulai dari persiapan dan strategi, media pembelajaran dan lain sebagainya tadi. Adakah hal-hal yang perlu diperbaiki dari pembelajaran Bu Dia kemarin? Apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki tentang? Mungkin bagaimana cara membuat siswa fokus. Kan ada sebagian kecil sih siswa yang kurang fokus dengan pembelajaran, mungkin kurang antusias atau mereka kurang menyukai materi pembelajaran atau gimana. Nah, itu ingin membuat mereka fokus pada materi. Jadi adanya ketidakfokusan dari beberapa murid Bu Dia itu, terus lalu bagaimana caranya agar murid tersebut fokus. Dari angka 1 yang sampai 10, bagaimana kriteria anak yang kurang fokus tersebut? 7 mungkin bagian 7. Dilihat dari apanya Bu Dia? Setelah materi pembelajaran kan ada game krisis. Nah, itu dia hasilnya kurang bagus. Jadi dari hasil krisis itu, apa rencana Bu Dia untuk memperbaikinya? Pertama-tama biar anak fokus itu mungkin ice breaking supaya anak semangat ya mengikuti pembelajaran, dan juga mengakses PNM itu untuk mencari strategi yang bagus dari praktik baik guru-guru di Indonesia itu, dan mungkin mengakses YouTube juga, mencari-cari strategi yang bagus juga untuk bisa dipelajari, saya terapkan di kelas. Jadi ada 3 cara Bu Dia untuk memperbaikinya. Pertama tadi ada memperbanyak ice breaking agar anak itu semangat fokus dulu ya. Yang kedua adalah aktif dalam PNM untuk menggali potensi dari PNM. Yang selanjutnya adalah mencari informasi dari YouTube juga, keren sekali Bu. Selanjutnya, siapa yang Bu Dia libatkan untuk mendukung rencana perbaikan tersebut? Kalau seperti pasangan ya, itu fase A kelas 1 dan 2. Karena saya kelas 2, berarti saya berkolaborasi dengan Bu Anggun sebagai kelas 1 kelas 1-nya itu. Fase A ya. Yang Bu Anggun kan tahu
mereka kan dari kelas 1, Bu Anggun sudah mengenali mereka, karakter mereka, jadi saya ingin berkolaborasi dengan Bu Anggun. Oh, jadi Bu Anggun. Iya, Bu Anggun dulu kelas 1. Karena Bu Anggun sendiri juga pernah Iya, mengajar pernah mengajar. pada saat dia masih di Kelas kelas 1. 1. Iya. Dari angka 1 sampai 10 berapa kira-kira target keberhasilan? Semoga 9. 9. Ya. 9. Mungkin adakah yang perlu diprioritaskan dari 3 strategi tadi, ice breaking, PMN, dan mencari YouTube, kira-kira yang pertama kali atau yang menjadi yang utama dilakukan itu? Kalau untuk kefokusan anak dan semangat ini ice breaking. Ice breaking Betul. Iya, berarti harus memperkaya ice breaking. Iya. Kapan kira-kira Budia mulai melaksanakan kebaikan? Secepatnya Bu dia, karena kalau lama-lama hasilnya nggak akan harus secepatnya, segera. Keren sekali Budia ya. Sekarang saya juga mau tanya Budia, apakah Budia pernah mendengar sebelumnya terkait pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, KSE, dan budaya positif? Pernah mendengar apa tidak? Ya dari guru penggerak, terutama dari Bu Fia, ya, memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang pembelajaran itu berdiferensiasi, KSE, emosional, sosial itu sama budaya positif. Kalau saya lihat dari pembelajaran Budia sebelumnya itu ada pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran ada 3 macam. Pembelajaran yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi konten, yang kedua berdiferensiasi proses, dan yang ketiga adalah berdiferensiasi produk. Nah, yang Budia lakukan di kelas kemarin itu adalah berdiferensiasi konten, karena di situ ada video, ada poster, ada buku, itu sudah termasuk dalam diferensiasi konten. Jadi pembelajaran yang Budia lakukan itu sudah masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran sosial emosionalnya, pada saat Budia bertanya kepada murid Budia itu bagaimana perasaannya, itu sudah termasuk dalam menanyakan kesadaran diri murid, itu sudah masuk dalam pembelajaran sosial emosional. Pada budaya positif sudah tergambarkan dan sudah muncul pada saat dia membuat kesepakatan dengan murid Budia, yaitu sudah termasuk dalam budaya positif, dan juga mengajak kebiasaan menghargai atau kebiasaan literasi itu juga termasuk dalam budaya positif. Nah, sudah di penghujung percakapan Budia, dari obrolan pada pertemuan hari ini apa yang Budia dapatkan? Semakin banyak ilmu yang saya dapatkan, masukan-masukan dari Bu Fia juga bisa saya terapkan di kelas. Strategi-strateginya mudah-mudahan bisa mendapatkan lebih banyak strategi untuk pembelajaran dari Bu Fia. Terima kasih Budia atas kesempatannya, atas waktunya juga. Terima kasih, semoga kedepannya juga bisa memperbaiki pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.